menceritakan tentang Raja Iblis terkuat yang memutuskan untuk berinkarnasi di tengah terjadi The Great War atau Perang Besar. Bukan karena lemah, melainkan ia telah berjanji dengan Dewi Rebellion atau Dewi Pemberontak. Jauh di luar dugaan, tidak disangka-sangka Raja Iblis yang sangat ditakuti dulunya merupakan pahlawan suci legendaris bagi umat manusia. Lantas janji apa yang dibuat dengan Dewi Rebellion dan apa penyebab seorang pahlawan berubah menjadi Raja Iblis? Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Seiken no Gakuin. Sebelum menjadi Raja Iblis terkuat, Leonis atau Leo merupakan pahlawan yang berjuang membela manusia. Dalam rangka menghabisi para monster, penyihir agung bernama Arakael melancarkan sihir matahari untuk membakar monster termasuk warga yang ada di sekitarnya. Menganggap upaya penyelamatan juga membutuhkan pengorbanan. Tidak tega melihat akan hal itu, menggunakan pedang suci Leo langsung membelah sihir matahari. Bagaimanapun juga terdapat sebuah pepatah yakni ora gelut ora semai. Tak 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 tak, bermodalkan pedang suci, Leo berhasil membasmi semua monster yang telah melakukan invasi pada kota. Alih-alih dibuat senang, justru Arakael selaku penyihir agung menganggap bahwa Leo merupakan orang yang sangat berbahaya. Beberapa tahun setelah berhasil memukul mundur para monster dan juga iblis, Leo justru dijebak dan dibunuh oleh manusia yang pernah ia lindungi. Leo sendiri sudah tahu dari awal, namun ia lebih memilih untuk menerima takdir yang telah ditentukan. Beberapa saat setelah itu muncul Dewi Rebellion atau pemberontak yang bertanya apakah Leo memiliki dendam terhadap manusia. Mengingat orang yang Leo lindungi justru berakhir mengkhianatinya. Leo pun berkata bahwa hal itu sudah umum terjadi pada dunia ini. Berhubung Roselia memiliki gelar sebagai Dewi Pemberontak dan suka terhadap Leo, dia segera merapalkan sihir inggal untuk membangkitkannya. Berharap bahwa Leo mau bergabung ke dalam rencana untuk menghancurkan dunia. Hingga tak terasa beberapa tahun pun telah berlalu. Leo yang dulunya merupakan pahlawan legendaris kini telah berubah menjadi undead atau mayat hidup. Berhubung undead tidak bisa menggunakan pedang suci, sebagai hadiah atas pencapaiannya Roselia mengubah pedang suci menjadi pedang iblis. Mengingat akar muasal dari pedang iblis adalah pedang suci, terdapat syarat khusus untuk membangkitkan kekuatan sejati serta mengeluarkan semua potensi dari pedang. Beberapa tahun setelah itu, kini Leo telah menjadi undead sepenuhnya, bahkan menyandang gelar sebagai Raja Iblis Tirani. Sayang, di masa puncak kejayaan, Roselia berkata bahwa umurnya sudah tidak lama lagi. Sebelum berpisah, Roselia berkata mungkin saja dia akan berinkarnasi 1000 tahun lagi. Jika memungkinkan, Roselia ingin berinkarnasi atau terlahir sebagai wanita biasa. Terakhir, jika hal itu memang terjadi, Roselia berharap akan bertemu dengan Leo kembali. Menanggapi akan hal itu, Leo pun berjanji akan mencari Roselia meski ia harus menelusuri hingga ke ujung dunia. Tepat setelah kepergian dari Roselia, berhubung Leo merupakan Raja Iblis yang sangat ditakuti, semua pahlawan di dunia bersatu untuk memusnahkan Leo. Tidak terkecuali bagi Arakael selaku penyihir agung sekaligus dalang di balik kematian Leo. Meski Leo bisa memberikan perlawanan bahkan bisa memusnahkan mereka semua, namun ia lebih memilih berinkarnasi dalam upaya menepati janjinya dengan Roselia, sang Dewi Pemberontak. 1000 tahun setelah terjadi The Great War, terdapat murid yang menelusuri reruntuhan kuno karena mendeteksi frekuensi makhluk bernama Void. Melakukan pencarian, mereka menemukan pintu yang terkunci dilindungi oleh tulisan kuno. Berhubung tulisan kuno merupakan keahlian dari Riselia, di sini Regina ingin menelusuri tempat lain sembari menunggu terjemahan dari tulisan kuno. Secara mengejutkan, pintu bereaksi ketika disentuh oleh Riselia. Padahal sebelumnya tidak ada reaksi sama sekali ketika Regina menyentuhnya. Memasuki ruangan, Riselia mendapati batu kristal di mana terdapat orang yang ada di dalamnya. Di saat yang sama ketika Riselia mencoba memecah batu, orang di dalamnya terbangun merasa heran mengenai apa yang sedang Riselia lakukan. Dirasa sudah tertidur selama ribuan tahun, orang di dalamnya segera memecah batu mengakibatkan Riselia jatuh terkena gelombang ledakan. Namun siapa sangka Raja Iblis yang sangat ditakuti akibat kekejaman dan juga kekuatannya kini berubah menjadi seorang anak kecil. Wow. Aneh, ketika memperkenalkan diri sebagai Leo atau Leonis, Riselia sama sekali belum pernah mendengar nama itu.
Padahal dahulu kala Leonis merupakan pahlawan legendaris bagi umat manusia. Alasan Riselia menelusuri reruntuhan kuno karena dia mendeteksi frekuensi dari Void. Tidak diketahui asal-muasal dari Void, namun satu hal yang pasti bahwa kemunculan Void tepat 64 tahun yang lalu. Baru juga dibicarakan terdapat Void yang datang menyerang mereka berdua. Melihat Void, Leo langsung dibuat sadar bahwa monster yang ada di hadapannya adalah Orge. Berhubung Orge atau Void merupakan lawan yang sangat mudah, Leo berniat untuk memusnahkan bermodalkan satu kali serangan. Jatuh. Akibat memiliki tubuh kecil membatasi kekuatan sejati dari Leo sebagai sang Raja Iblis tirani. Seolah belum cukup dibuat terkejut melihat senjata milik Regina, Leo dibuat kaget karena senjata itu memiliki akar muasal dari pedang suci sama seperti miliknya. Menganggap Leo adalah anak kecil biasa, dengan cepat Riselia segera membawanya keluar sementara Regina berhadapan dengan Void untuk mengulur waktu. Sayang di perjalanan keluar mereka dihadang oleh monster Void. Meski sebenarnya Leo bisa memusnahkan monster Void dengan mudah, namun Riselia refleks melindungi Leo dari serangan Void. Akibat dari itu menyebabkan tubuh terluka parah, bahkan bisa dibilang kini Riselia telah meninggal. Dibuat heran dan tersentuh kenapa manusia melindungi Raja Iblis, Leo segera mengeluarkan semua sihir yang bisa dikeluarkan oleh tubuh kecilnya. Bahkan tanpa kekuatan sejati sekalipun, Leo mampu membasmi monster Void dengan sangat mudah. Tidak ingin berhutang budi, Leo melancarkan sihir Inggal untuk membangkitkan Riselia. Namun bukan bangkit sebagai manusia, melainkan bangkit sebagai bangsa vampir. Lebih tepatnya, Riselia kini menjadi Ratu Vampir. Tersadar dari pingsan, Riselia dibuat heran kemana para Void pergi. Menjawab akan hal itu, Leo berkata entah kenapa tiba-tiba Void lari seolah merasa ketakutan. Berhubung situasi sudah aman, mereka pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Dari kejauhan terlihat Pulau Apung sebagai bentuk benteng pertahanan bagi umat manusia terhadap Void. Pulau itu bernama Assault Garden ke-7 selaku salah satu dari pulau Assault Garden lainnya. Mengingat Leo merupakan refuge selaku julukan bagi orang yang hilang ingatan karena diculik Void, Riselia memberi saran untuk mendaftarkan diri pada Excalibur Academy. Bukan tanpa sebab, mereka percaya bahwa Leo bisa mengaktifkan pedang suci sehingga layak untuk sekolah di sana. Sementara Riselia mengurus dokumen, Leo pergi ke kamar mandi untuk memanggil para bawahannya. Langsung menuju ke intinya, Leo meminta Seri selaku maid dan juga Kuro untuk mencari informasi mengenai peradaban manusia dan juga seputar Pulau Apung. Dirasa diskusi sudah selesai, Leo pergi ke Dukcapil untuk membuat kartu identitas. Mengejutkan, melakukan pemindaian tubuh Leo terindikasi mengandung void matter yang sangat tinggi. Untungnya saja dengan refleks Leo segera menekan kekuatan hingga ke titik batas maksimal. Selesai melakukan pendaftaran, Riselia mengajak Leo pergi berkeliling kota. Dari kejauhan terlihat White Tower yang bertanggung jawab melindungi kota jika para Void menyerang. Ini bangunan akademi, ini auditorium, ini perpustakaan, dan ini tempat latihan pedang. Aneh, tiba-tiba tubuh Riselia mendadak menjadi lemas. Lebih lanjut, melihat tempat latihan pedang membuat Riselia ingin berlatih keras untuk membangkitkan akar muasal. Alasan kenapa Riselia kesulitan menghadapi Void ketika berada pada reruntuhan karena dia belum membangkitkan akar muasal sehingga tidak bisa menggunakan pedang suci. Berjalan menuju ke asrama, mereka dihadang oleh segerombolan wanita yang dipimpin oleh laki-laki. Siapakah nama dia? Benar sekali, murid ini bernama Om Yanto. Mengingat Riselia belum membangkitkan akar muasal di mana itu merupakan aib bagi sekolah, Om Yanto mengajak Riselia untuk menjadi salah satu wanitanya. Dengan begitu, Riselia bisa bergabung ke dalam peleton memungkinkannya untuk mengikuti ekspedisi melawan Void. Merasa tindakan Om Yanto sudah keterlaluan, Leo segera mengeluarkan sihir intimidasi dan juga memberikan peringatan. Tidak terima direndahkan oleh anak kecil, Om Yanto segera mengeluarkan pedang suci berniat untuk menyerang Leo. Untungnya saja sebelum terjadi pertarungan, Elvin selaku ketua OSIS datang untuk menghentikan Om Yanto. Melakukan analisa untuk membuat seragam sekolah, lagi-lagi tubuh Riselia terasa lemas bahkan ia hampir saja pingsan. Bukan tanpa sebab, hal itu terjadi karena efek perubahannya menjadi ras vampir. Sesampai di asrama, Riselia melakukan room tour memperkenalkan ruang
ruangan Regina dan juga miliknya. Bertanya apakah laki-laki boleh tinggal di asrama perempuan, Riselia menjawab bahwa hal itu tidak masalah karena Leo merupakan anak kecil. Berhubung dari pagi belum mandi, Riselia menyuruh Leo untuk mandi dan mereka pun malah berakhir mabar. Lagi-lagi tubuh Riselia mendadak lemas, bahkan mata berubah menjadi merah hingga pada akhirnya dia terjatuh pingsan. Terbangun dari tidur, Leo menjelaskan bahwa Riselia jatuh pingsan ketika mabar. Alasan dia bisa membawa Riselia ke kasur yakni menggunakan bantuan sihir. Membuat Riselia terkejut mengetahui bahwa Leo merupakan penyihir dari zaman kuno. Lebih lanjut, Leo menjelaskan alasan kenapa tubuh Riselia sering lemas karena seorang vampir membutuhkan mana atau darah. Momen yang tepat untuk menceritakan mengenai masa lalu dari Riselia. Sewaktu masih kecil terjadi outbreak void pada kampung halaman. Berhubung keluarga Kristalia berkewajiban melindungi para warga, membuat kedua orang tua hingga kakak Riselia harus bertarung pada garis depan. Sayang, sebagai akibat monster void terlalu masif mengakibatkan seluruh keluarga Kristalia musnah, menyisakan Riselia sebagai satu-satunya keturunan dari keluarga Kristalia. Dalam rangka mengemban tugas keluarga, Riselia bertekad menjadi peleton agar bisa membasmi para void yang ada. Namun sayang, hingga detik ini Riselia belum berhasil membangkitkan akar muasal. Ditambah statusnya sebagai ratu vampir membuat Riselia semakin pesimis apakah dia bisa membangkitkan akar muasal mengingat bukan lagi seorang manusia. Berhubung murung tidak akan mengubah apa-apa, mereka pun memutuskan untuk mabar, makan bersama. Mengingat Riselia sangat berjasa, kali ini Leo akan mentraktir Riselia menggunakan koin emas. Sial bahwa di era modern emas tidak lagi berguna. Dikala momen memalukan, dari kejauhan terlihat mas-mas debt collector yang sedang menagih hutang kepada murid bernama Sakuya. Berhubung tidak membawa uang, Sakuya berkata untuk menagih di lain waktu sembari memberikan serangan. Mengingat sama-sama tidak punya uang dan tinggal di asrama yang sama, kali ini Riselia akan mentraktir mereka berdua. Selesai mabar, Leo pun pergi ke tempat latihan untuk melakukan evaluasi kekuatan. Secara mengejutkan, akibat tidak bisa mengendalikan kekuatan mengakibatkan robot simulasi Void hancur terkena sihir dari Leo. Menganggap robot simulasi tidak layak digunakan untuk ujian, dalam rangka melakukan balas dendam, Om Yanto mengajukan diri sebagai media untuk mengukur kekuatan. Melihat Om Yanto yang membawa satu regu, Riselia juga mengajukan diri meski akar muasalnya belum bangkit. Satu hal yang menjadi syarat, jika Om Yanto menang maka Riselia harus bergabung ke dalam peleton miliknya. Aneh, tanpa keraguan sedikit pun Leo langsung menerima akan tawaran itu. Namun jika Om Yanto kalah, maka ia harus berjanji untuk tidak mengganggu apalagi mendekati Riselia. Tanpa membuang banyak waktu lagi, seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semail, terjadi pertempuran sengit antara Riselia dan Leo melawan Om Yanto bersama timnya. Semua orang dibuat terkejut karena Riselia mampu memojokkan pengguna pedang suci tanpa harus menggunakan pedang suci. Tak lain dan tak bukan, kekuatan Riselia bisa meningkat karena dia adalah ratu vampir. Dikala menyerang Om Yanto, tiba-tiba tubuh tidak bisa bergerak terkena sihir domination selaku sihir manipulasi. Hal ini juga berlaku pada anggota regu karena para wanita juga terkena sihir manipulasi milik Om Yanto. Terakhir, agar Riselia bergabung ke dalam harep, maksudnya menjadi anggota peleton, yang perlu Om Yanto lakukan yakni menyingkirkan Leo. Jauh di luar dugaan, berkat tekad yang kuat untuk melindungi Leo, membangkitkan akar muasal memungkinkan Riselia mengeluarkan pedang suci. Berkat kebangkitan akar muasal juga menghilangkan sihir manipulasi yang seharusnya hal itu sangat mustahil untuk dilakukan. Di saat yang sama dengan kehancuran pedang suci milik Om Yanto menghilangkan efek kendali sekaligus menjadikan Leo dan Riselia sebagai pemenang. Merayakan atas kebangkitan akar muasal, seluruh anggota di asrama membuat pesta makan-makan. Dikarenakan biodata Leo belum lengkap, Elvin meminta Leo untuk datang ke kamarnya. Melakukan analisa menggunakan pedang suci berwujud biji orb, Elvin merasa heran kenapa tubuh Leo seolah-olah terdapat frekuensi seperti Void. Melihat map pada layar, Leo meminta Elvin untuk mengirimkan map itu sebagai media pembelajaran. Dikala melakukan analisa, Kuro memberikan laporan mengenai hal unik yang ada pada Pulau Apung.
Diketahui bahwa terdapat batu sihir yang digunakan sebagai sumber pembangkit listrik pada Pulau Apung. Jika saja Leo berniat untuk memusnahkan atau balas dendam terhadap umat manusia, langkah yang paling tepat yakni menghancurkan batu sihir sebagai sumber pembangkit listrik. Nih Donat, sementara itu di sisi lain, tim ekspedisi ditugaskan untuk melakukan eksplorasi di bawah pulau. Mengejutkan, mereka menemukan sebuah monster menyerupai pohon yang terus memanggil nama Leonis. Walah. Dikarenakan hari sudah menjadi siang, Leo memanfaatkan statusnya sebagai tuan untuk membangunkan Riselia secara paksa. Dikatakan para pengikut akan menuruti perintah tuannya secara mutlak, termasuk menuruti hal yang tidak-tidak. Hey yo. Berhubung terdapat suatu insiden, pihak akademi memutuskan untuk meliburkan sekolah selama 1 hari. Memanfaatkan hari libur dan ingin menjadi lebih kuat, Leo dan Riselia memutuskan untuk pergi ke tempat latihan. Mengingat simulasi robot Void terlalu mudah, Leo memanggil Skeleton untuk digunakan sebagai objek latihan. Tak menebas ke sana kemari, kini kemampuan tempur Riselia jauh lebih meningkat daripada sebelumnya. Selesai melakukan latihan, Riselia ingin mengajak Leo menuju ke suatu tempat. Namun sebelum itu, ia mampir ke toko roti untuk membeli oleh-oleh. Mengejutkan, pada toko roti terdapat Sherry selaku maid yang menjadi pekerja paruh waktu. Hal itu ia lakukan untuk mendukung keuangan dari tuanya, Leonis. Melihat hubungan Leo dan juga Riselia membuat Sherry merasa cemburu, seharusnya aku yang ada di sana, bukan Riselia. Melakukan perjalanan singkat hingga sampailah mereka ke restoran bernama Sunny Spot. Melihat anak-anak, Leo langsung dibuat sadar bahwa mereka adalah anak yatim piatu. Salah satu alasan kenapa Riselia ingin melakukan ekspedisi membasmi para Void yakni ingin melindungi tempat ini. Berhubung waktunya MBG, mereka segera mempersiapkan makanan serta memakan roti sebagai hidangan penutup. Sementara itu, di sisi lain, mendapati kabar bahwa tim ekspedisi di bawah laut menghilang membuat petinggi White Tower heran mengenai apa yang telah terjadi. Satu-satunya petunjuk yang tersisa yakni rekaman memperlihatkan mengenai akar pohon. Melakukan diskusi panjang menarik kesimpulan bahwa akar pohon merupakan Void Lord. Berbeda dengan Void biasa di mana tidak memiliki akal, Void Lord dibekali dengan akal bahkan mampu mengendalikan para Void biasa. Mengingat Elvin memiliki biji orb untuk melakukan analisa, pihak White Tower mengirimkan tim ekspedisi ke bawah laut yang nantinya data tersebut akan diberikan kepada Elvin untuk dianalisa. Bertanya kenapa meski di rumah namun menggunakan seragam sekolah, Elvin menjawab bahwa dia mendapatkan panggilan dari White Tower. Begitu menerima data menganalisa pola frekuensi, Elvin sangat yakin bahwa frekuensi itu berasal dari Void Lord. Meski beberapa petinggi tidak percaya menganggap Elvin hanyalah anak SMA biasa, namun semua berubah ketika tim ekspedisi mendapati akar pohon yang bergerak menuju ke arah pembangkit listrik. Tidak memberi pilihan lain bagi White Tower mengirimkan pasukan tempur untuk berhadapan dengan Void Lord. Sayang, sebagai akibat penanganan telat mengakibatkan tabung pembangkit listrik mengalami kerusakan. Dengan matinya reaktor drive mematikan listrik di seluruh kota. Lebih buruk bahwa Void Lord juga memanggil para Void untuk melakukan invasi terhadap Pulau Apung. Sebagai mekanisme bentuk pertahanan, White Tower mengeluarkan senjata mesin serta membuka shelter khusus untuk digunakan sebagai tempat evakuasi para penduduk. Tanpa membuang banyak waktu lagi, seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semile, para murid Akademi Excalibur segera mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan para Void. Tidak ingin membiarkan teman Riselia berada dalam bahaya, Leo memerintahkan Sherry untuk melindungi mereka bertiga. Jauh di dalam lubuk hati terdalam, Sherry ingin melindungi tuannya, lebih tepatnya Sherry ingin berduaan. Terjadi pertempuran ringan antara Leo dan Riselia melawan para Void. Mengira yang datang hanyalah monster kroco, paling tidak sebelum kedatangan Void berwujud Hydra dan juga naga. Sayang, sebagai akibat tubuh tidak mampu menampung kekuatan sejati membatasi sihir yang bisa Leo keluarkan. Untungnya saja, tak lama setelah itu Kuro datang untuk memberikan bala bantuan.
Seolah belum cukup sial, tak lama setelah naga mati, akar pohon menarik Riselia menuju ke bawah tanah. Ternyata akar pohon merupakan penyihir agung selaku Arakael selaku orang yang benci dengan Leonis. Di titik ini Leo dibuat kebingungan kenapa penyihir agung yang memiliki gelar pahlawan justru menjadi Void selaku musuh bagi umat manusia. Momen yang tepat karena Leo bisa melakukan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Arakael pada masa lalu. Di sisi lain, Regina, Elvin, dan Sakuya berusaha dengan keras untuk mengalahkan Monster Hydra yang sedang menuju ke pusat kota. Sebagai akibat, Monster Hydra terus beregenerasi, membuat mereka kewalahan karena terus melakukan pertarungan tiada henti. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Monster Hydra yakni dengan mengalahkan Void Lord yang memanggil mereka, Arakael. Sementara mereka dibantu oleh Sherry menahan Monster Hydra, Leo dan Kuro menuju ke tempat Arakael berada. Aneh, meski Arakael berwujud Void, namun dia bisa menggunakan kekuatan asimilasi sama persis ketika terjadi The Great War. Membuat Leo bertanya-tanya kenapa seorang pahlawan justru menjadi Void yang menyerang manusia. Sial, mengingat kekuatan sejati dibatasi membuat Leo kesulitan untuk mengalahkan Arakael. Sementara Leo bertarung, Riselia dibuat marah dan kesal kenapa dia hanya menjadi beban. Sama persis ketika melawan Om Yanto, bertekad kuat dalam melindungi Leo membangkitkan kemampuan baru yakni mengendalikan darah. Berhubung cara biasa tidak bisa memusnahkan Arakael sepenuhnya, tidak memberi pilihan lain untuk menggunakan pedang iblis bernama Venus Dunoa. Satu hal yang menjadi masalah untuk mengaktifkan kekuatan sejati membutuhkan waktu ditambah kondisi khusus. Mengingat akar muasal dari pedang iblis adalah pedang suci. Dirasa kondisi sudah terpenuhi dengan niat dan tekad untuk melindungi umat manusia, Leo berhasil mengaktifkan kekuatan sejati dari pedang iblis. Di saat yang sama dengan terbunuhnya Arakael memusnahkan para Void yang berada pada Pulau Apung. Mengingat invasi Void memberikan dampak kerusakan yang lumayan besar, untuk beberapa hari ke depan sekolah akan diliburkan. Memanfaatkan waktu senggang, Leo pergi ke perpustakaan mencari tahu asal-muasal dari Void serta alasan kenapa penyihir agung Arakael berubah menjadi Void. Sayang, sebagai akibat tidak memiliki jejak reputasi membuat Leo tidak diizinkan masuk ke dalam perpustakaan. Untungnya saja terdapat Regina yang melakukan hacking atau peretasan terhadap robot penjaga. Bertanya apakah penjaga burung hantu merupakan spirit atau roh, Regina menjawab bahwa dia hanya replika saja. Sebab keberadaan roh menghilang tepat ketika terjadi invasi Void. Dikala mencari buku terdapat pesan resmi dari pihak sekolah bagi para murid yang terpilih diperbolehkan mengikuti pesta penyambutan Altiria selaku putri keempat dari kerajaan. Aneh, meski mendapatkan undangan, Regina lebih memilih untuk bersantai di rumah, mending turu. Selesai membaca buku, Leo pergi ke kapal untuk mengikuti pesta penyambutan putri kerajaan. Dari kejauhan terlihat Regina yang sedang melihat putri Altiria menggunakan bantuan teropong. Bertanya kenapa Regina tidak mengikuti pesta penyambutan, Riselia menjawab bahwa dia memiliki alasan tersendiri. Tak lama setelah itu, terdapat siswi bernama Fenris yang juga terpilih mengikuti pesta penyambutan. Meski bersifat centil dan juga arogan, namun dia memberikan ucapan selamat karena Riselia berhasil mengeluarkan pedang suci. Sementara itu, di sisi lain terdapat anggota rebellion yang ingin menangkap putri Altiria. Bukan tanpa alasan karena para manusia melakukan diskriminasi bahkan hingga menangkap ras demi-human. Tujuan dibentuknya organisasi rebellion yakni semata-mata untuk membebaskan para tahanan saja. Secara mengejutkan, mendengar rencana itu terdapat Sharnak selaku penyihir kegelapan yang ingin memberikan bala bantuan. Mengeluarkan satu biji pedang iblis, Sharnak mampu mentransfer kekuatan menjadikan harimau Sumatera menjadi overpower. Sharnak akan memberikan bala bantuan asalkan mereka menjadikan para murid sebagai persembahan bagi Dewi Sacrifice atau Dewi Pengorbanan. Setelah terjadi kesepakatan, mereka semua segera menyusup ke kapal menggunakan sihir untuk mengubah penampilan. Di saat yang sama ketika terjadi invasi, murid Akademi Excalibur sedang menikmati makanan, pemandangan, donat, bahkan Riselia juga mengajak Leo untuk berenang. Haramas. Sementara yang lain menikmati pelayanan, Regina lebih memilih memakan mikap di pinggir dermaga. Dirasa rencana sudah tersusun rapi, anggota rebellion segera menjalankan rencana untuk menyandra putri Altiria.
Lebih lanjut, mereka juga melakukan sabotase agar tidak terdapat bala bantuan dari pihak luar. Terlebih, Sharnak meminta agar murid Akademi Excalibur menjadi persembahan kepada Dewi Sacrifice. Mendengar kata Dewi membuat Leo penasaran apakah keberadaan dewa atau dewi masih ada pada era ini. Berhubung berdiam diri tidak akan mengubah apa-apa, Leo akan pergi untuk menyelamatkan Putri Altiria. Melihat kapal bergerak padahal jadwal pelayaran adalah besok pagi membuat Regina sadar bahwa ada sesuatu hal yang tidak beres. Dan benar saja, menyentuh hewan karbangkel, Regina mendengar suara Putri Altiria yang sedang disandra oleh para pemberontak. Mendapati Putri Altiria dalam bahaya, tanpa keraguan sedikitpun Regina ingin segera menyelamatkannya. Bukan karena kewajiban untuk melindungi Tuan Putri Kerajaan, melainkan Altiria adalah adik kandung dari Regina. Loh, kok bisa? Kok iso? Jadi gini nih, beberapa tahun tepat di hari Regina lahir terdapat Scarlet Calamity yang dipercaya sebagai bintang merah pembawa malapetaka. Berhubung aturan keluarga bangsawan mewajibkan membunuh anak yang lahir ketika terdapat Scarlet Calamity, tidak memberi pilihan lain bagi pihak kerajaan untuk membunuh Regina. Beruntung bahwa terdapat bangsawan dari keluarga Kristalia selaku ayahnya Riselia yang ingin memungut Regina. Dengan kata lain, identitas dari Regina adalah Tuan Putri Kerajaan. Meski tidak pernah bertemu secara langsung, namun Regina tetap menyayangi Altiria selaku adiknya. Sementara itu di ruang kendali, para rebellion memaksa Altiria untuk mengarahkan kapal menuju ke ibu kota. Sayang pada radar memberikan sebuah peringatan bertanda terdapat void di depan mereka. Alih-alih mengambil jalur memutar, Sharnak memerintahkan Altiria untuk menerobos para void. Bagaimanapun juga, tujuan awal dari Sharnak yakni memberikan persembahan kepada Dewi Sacrifice bukan untuk melakukan balas dendam ras demi-human. Berhubung Altiria memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh, Sharnak ingin menjualnya karena pengendali roh memiliki harga yang sangat tinggi. Berpindah sudut pandang, sesampai di ruang kendali, Leo dan Regina tidak berhasil menemukan Altiria. Berhubung kapal menuju ke area void, Leo akan menyelamatkan Altiria sementara Regina akan mengubah arah kapal. Mengingat yang bisa mengendalikan kapal hanya keluarga kerajaan saja. Berkomunikasi dengan Altiria melalui hewan karbangkel, Regina dibuat terkejut karena kata kunci untuk membuka kendali kapal adalah Scarlet Calamity. Meski disebut sebagai malapetaka, namun entah kenapa nama Scarlet Calamity dianggap sangat berharga bagi Altiria. Sementara itu pada ruang tamu, Riselia dan Elvin membuat rencana untuk mematahkan tongkat sihir agar buah apel tidak meledak. Memanfaatkan darah vampir, Riselia berusaha membuat benang untuk memotong tongkat. Dalam rangka mengulur waktu, Sakuya dan Fenris membuat sandiwara seolah-olah mereka sedang bertengkar. Dirasa semua sudah siap, Riselia segera menghancurkan tongkat menggunakan benang darah, dilanjut melumpuhkan para pemberontak. Sial bahwa kapal laut telah memasuki area void bernama Leviathan. Berhubung berada di situasi berbahaya, Sakuya dan Fenris akan menghadang para void sementara Riselia dan Elvin akan melakukan evakuasi. Seolah belum cukup sial, tak lama setelah itu muncul void bernama Hachibi. Ingin adu kekuatan, Sakuya meminta semua murid untuk melakukan evakuasi sementara dirinya akan bertarung melawan void bernama Hachibi. Di waktu yang sama, Leo segera pergi ke lokasi Altiria untuk menyelamatkannya. Alih-alih ketakutan karena diculik, Altiria justru merasa lega karena kapal telah berhasil memutar menghindari area void. Berpikir semua berjalan sesuai dengan rencana, namun hal itu digagalkan oleh Leo yang datang untuk menyelamatkan Altiria. Merasa emosi karena rencana digagalkan oleh anak kecil, Sharnak langsung merapalkan sihir api bernama Geogres. Sayang bahwa sihir Geogres merupakan sihir buatan dari Raja Iblis atau Leo itu sendiri. Bertanya mengenai apa tujuan Sharnak, dia menjawab yakni merusak pedang suci menggunakan void yang kemudian diberikan kepada sang dewi. Belum juga menyebut nama dewi, tiba-tiba muncul pedang iblis pada tubuh mengubah Sharnak menjadi Void Lord berwujud laba-laba. Sebagai akibat harus melindungi Altiria, membuat Leo kesulitan dalam melawan Void Lord laba-laba. Untungnya saja, tak lama setelah itu terdapat Riselia yang datang menggunakan rudal sebagai alat transportasi.
Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semel, terjadi pertempuran antara Leo dan Riselia melawan para Void. Secara singkat, dengan menggunakan pedang iblis Venus Donoa, pada akhirnya Leo berhasil memusnahkan Void Lord berwujud laba-laba. Berkat pencapaiannya, para murid akan menerima hadiah dari Putri Altiria. Sementara itu, di sisi lain, Leo merasa pegal karena untuk mengeluarkan pedang iblis Venus Donoa dibutuhkan jumlah mana yang sangat besar. Sebagai bentuk terima kasih karena telah menyelamatkan adiknya, Regina memberikan hadiah berupa mencegah Putri Altiria berada dalam bahaya. Pasukan keamanan semakin agresif untuk memburu sisa ras demi-human. Aneh, meski organisasi rebellion telah menyebabkan masalah, namun Leo lebih memilih untuk menyelamatkannya. Berpikir bahwa anggota rebellion bisa dimanfaatkan bila mana di masa depan Leo dihianati oleh umat manusia kembali. Mengingat setiap setahun sekali terdapat turnamen antar kelas, kali ini peleton Riselia akan melawan peleton yang dipimpin oleh Fenris. Bagi tim yang memenangkan turnamen akan diberi hak khusus untuk melakukan ekspedisi melawan Void. Tanpa membuang banyak waktu lagi, terjadi pertempuran sengit antara tim Riselia melawan tim milik Fenris. Menganggap kekuatan Riselia masih sama seperti dulu, namun siapa sangka kali ini Riselia berhasil mengalahkan Fenris dengan sangat mudah. Sementara itu, di sisi lain, mendengar kabar bahwa Sharnak berhasil dimusnahkan oleh murid Akademi Excalibur membuat Neavakes selaku Void Lord merasa sedikit kecewa. Tapi hal itu bukan menjadi masalah karena rencana dalam membangkitkan Goddess of Prophecy atau Dewi Ramalan tetap akan berjalan. Mendeteksi kemunculan Pulau Apung di tengah laut, pihak White Tower segera memanggil peleton yang dipimpin oleh Riselia. Selain diakui sebagai peleton terkuat, Pulau Apung Assault Garden ketiga merupakan kampung halaman milik Riselia yang telah lama hancur. Lebih lanjut, alasan kenapa mereka bisa menemukan Pulau Apung karena terdapat sinyal SOS yang meminta bala bantuan kepada White Tower. Memastikan akan kebenaran apakah sinyal berasal dari survivor atau hanya malfungsi alat, White Tower mengutus peleton Riselia untuk pergi ke Assault Garden ketiga. Lebih tepatnya, kampung halaman milik Riselia yang telah hancur akibat terjadi invasi Void. Tanpa perlu banyak basa-basi, mereka segera pergi ke Pulau Apung menggunakan pesawat. Tek melakukan perjalanan panjang, pada akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan. Agar pencarian lebih efektif dan juga efisien, di sini mereka akan membagi tim menjadi dua bagian. Tim 1 berisi Leo dan juga Riselia, sedangkan tim 2 berisi Regina, Elvin dan juga Sakuya. Berjalan ke sana kemari, Riselia dibuat nostalgia melihat akan kampung halamannya. Baru juga melepas rasa rindu, terdapat Void yang memiliki perawakan seperti angel atau malaikat yang segera melancarkan serangan. Untungnya saja, dengan cepat Leo langsung menteleportasi Riselia menuju ke ruang bawah tanah. Merasa penasaran dan sudah lama tidak baku hantam, Leo pun ingin melakukan uji coba memastikan apakah Void adalah ras malaikat atau bukan. Sesuai dengan dugaan bahwa Void yang ada di hadapannya berasal dari ras malaikat yang pernah terlibat pada saat terjadi The Great War. Berhubung Leo mengetahui titik lemah, ia pun berhasil mengalahkan Void dengan sangat mudah. Di waktu yang sama, tiba-tiba muncul wanita yang berasal dari ras elf. Melihat bangunan, ia dibuat heran apakah saat ini dia berada 1000 tahun pada masa depan. Tak lama setelah itu terdapat Neavakes yang memanggil wanita itu bernama Arle selaku pahlawan dari ras elf. Bahkan tanpa mengulik informasi, Neavakes sudah tahu bahwa tujuan Arle yakni menghancurkan wadah untuk membangkitkan Dewi Ramalan. Menganggap Neavakes adalah musuh, Arle segera melancarkan serangan. Namun sayang bahwa orang yang ada di hadapannya tak lebih dari sekedar ilusi, diperparah karena Arle dihadapkan dengan Void berwujud malaikat. Sementara itu di sisi lain, Elvin dan kawan-kawan terus melakukan pencarian apakah terdapat survivor atau tidak. Merasakan keberadaan manusia, mereka berpikir bahwa Arle merupakan survivor yang dimaksud. Untungnya saja, Sakuya yang sadar segera menarik pedang untuk menghentikan Arle. Jika saja Arle tidak terluka, maka dapat dipastikan Sakuya akan kalah ketika adu pedang. Sembari merawat luka akibat diserang Void, Arle berkata bahwa ia ingin menghancurkan wadah untuk membangkitkan sang Dewi. Mereka semua langsung dibuat bingung karena di era modern keberadaan Dewi sudah tidak ada.
Dapat dipastikan bahwa Neophagus dan Arle merupakan orang dari zaman mitologi sama seperti Leonis. Melihat Arle, Sherry juga dibuat marah karena dahulu kala Arle berencana untuk membunuh Leonis, menganggap bahwa Raja Iblis harus dimusnahkan dari dunia ini. Selesai bertarung melawan Void, Leo segera pergi ke tempat Riselia. Mengejutkan bahwa terdapat para roh yang datang menghampirinya. Bukan sekedar roh random, melainkan mereka merupakan pasukan di bawah kepemimpinan ayahnya Riselia pada masa lalu. Mereka juga yang mengirimkan sinyal SOS kepada White Tower. Bukan meminta bala bantuan karena mereka mengirim peringatan bahwa malapetaka seperti masa lalu akan terulang kembali. Berdasarkan informasi yang ada, Void Lord mencoba untuk membangkitkan sesuatu menggunakan kristal sihir yang ada pada Pulau Apung. Satu hal yang menjadi masalah bahwa mereka harus mendapatkan bukti valid agar pihak White Tower memberikan bala bantuan. Untuk itu, para roh membawa mereka menuju ke mansion tempat di mana Riselia tinggal. Berhubung situasi genting dan agar mobil berjalan dengan cepat, Leo memanggil kuda untuk menarik mobil agar berjalan lebih cepat. Dikala perjalanan menuju ke mansion, Riselia yang sudah tidak tahan langsung selesai mengeringkan Leo. Terdapat panggilan dari Elvin berkata bahwa mereka menemukan survivor bernama Arle. Bertukar informasi, Riselia berkata bahwa dirinya sedang dalam perjalanan menuju ke mansion. Mengingat situasi sangat tegang, Leo memberikan gaun merah untuk meningkatkan pertahanan serta menambah kapasitas mana. Tak lupa juga Leo memberikan 3 keychain untuk digunakan sebagai jimat pelindung. Melakukan perjalanan panjang hingga pada akhirnya mereka pun sampai ke mansion keluarga Kristalia. Melihat bangunan rumah seketika mengingatkan Riselia dengan kenangan masa lalu. Suasana semakin pecah ketika para roh menggunakan kekuatan untuk menampilkan kembali mengenai kejadian pada masa lalu. Namun suasana haru langsung berubah ketika Neophagus datang untuk membunuh Riselia, menganggap kedatangannya akan mengganggu ritual pembangkitan Sang Dewi. Untungnya saja, dikala melakukan serangan mengaktifkan keychain memanggil undead untuk melindungi Riselia. Semakin emosi karena rencana terganggu, Neophagus segera melancarkan sihir api dalam skala besar. Bahkan sihir dari zaman kuno sekalipun tidak berarti apa-apa di hadapan Leonis selaku sang Raja Iblis Tirani. Tapi hal itu bukan menjadi masalah besar karena tujuan Neophagus telah tercapai, yakni membangkitkan Dewi menggunakan Void sebagai wadah. Ternyata wadah yang dimaksud adalah Thearis selaku saintes sekaligus teman dari Arakael dan Leonis ketika masih menjadi pahlawan. Alasan Neophagus berkata membangkitkan Dewi karena ketika terjadi The Great War sejatinya Thearis telah menjadi wadah dari Dewi Ramalan. Di titik ini Leo semakin dibuat bingung kenapa para pahlawan dari masa lalu hingga para dewi menyerang bukan melindungi umat manusia. Satu hal kemungkinan terbesar bahwa penyebab dari tragedi ini adalah Void atau ketiadaan. Lantas apa sebenarnya Void dan dari mana asal-muasalnya? Apakah Roselia selaku Dewi Pemberontak merupakan penyebab dan pencipta Void? Terlepas dari itu, mengingat bingung hanya akan buang-buang waktu, mereka pun segera mempersiapkan diri untuk melawan para Void. Mulai dari sinilah sudut pandang akan dibagi menjadi beberapa bagian. Merasakan kebangkitan Thearis selaku wadah Sang Dewi, Arle segera bergegas pergi untuk menuntaskan tugasnya. Sayang, di waktu yang sama ketika kebangkitan Thearis memunculkan Void dalam jumlah yang sangat banyak. Sementara Elvin dan kawan-kawan menuju ke tempat Void Lord berada, Leo dan Riselia dibantu undead berusaha untuk menghentikan Thearis. Sial, meski melawan Void Kroco tergolong mudah, namun hal itu sia-sia karena Void terus berdatangan. Tidak memberi pilihan lain selain mengalahkan Void Lord bernama Thearis. Meski Leo berhasil mengeluarkan sihir api dalam skala besar, namun Thearis memiliki kemampuan regenerasi di luar nalar manusia. Lebih buruk bahwa Thearis juga mampu mengeluarkan sihir api dalam skala besar, mengubah area di sekitar seolah seperti lautan api. Kondisi ini memaksa Leo untuk menggunakan pedang iblis Venus Donoa. Seolah belum cukup sial, ketika mengayunkan pedang tiba-tiba Thearis mengeluarkan suara mirip seperti Roselia, sang dewi pemberontak. Mengingat Roselia merupakan kekasih dari Leonis, membuatnya merasa ragu hingga menghentikan aktivasi dari pedang iblis. Memanfaatkan kesempatan, Thearis melancarkan sihir panah dalam jumlah besar.
Merasa emosi karena pria pujaan hati tersakiti, Riselia mengeluarkan mode vampir memusatkan serangan kepada Thearis. Secara mengejutkan, serangan pedang dari Riselia mampu melumpuhkan Thearis untuk sementara waktu. Tidak ingin kehilangan Leo, Riselia mentransfer energi kehidupan ke dalam tubuh Leo. Di saat yang sama ketika transfer energi mengingatkan Leo dengan semua kenangannya bersama Roselia. Tersadar dari pingsan, Leo dibuat sadar bahwa Void Lord yang ada di hadapannya bukanlah Roselia. Sebab dia pernah berkata ketika berinkarnasi, Roselia ingin menjadi manusia biasa. Berhubung cara biasa tidak bisa mengalahkan Thearis, para roh menawarkan diri untuk mengkonversi energi kehidupan menjadi mana sihir. Bagaimanapun juga, sebuah kehormatan bagi prajurit untuk mati pada medan perang. Tanpa membuang banyak waktu lagi, seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semel, terjadi pertempuran sengit antara Leo, Riselia, dan para prajurit melawan para Void. Secara singkat, dengan menggabungkan kekuatan, dibantu kekuatan suci milik Arle merusak sihir pelindung, sehingga Leo mampu menebas Thearis menggunakan pedang Venus Donoa. Di saat yang sama dengan terbunuhnya Thearis memusnahkan para Void yang ada di sekitarnya. Para roh juga berterima kasih kepada Leo karena telah memberikan kesempatan terakhir untuk bertarung. Tak lama setelah itu, tim medis yang dipimpin oleh Fenris datang untuk memberikan bala bantuan. Lu telat ngen. Dikala perjalanan pulang dan daripada gabut, Riselia membaca buku dongeng yang pernah diceritakan oleh ayahnya. Pada buku itu dikisahkan seorang raja iblis tinggal di kastil yang terbuat dari tulang. Aneh, ketika Riselia berkata Raja Iblis mampu mengeluarkan api dari mulut, Leo langsung menentang bahwa Raja Iblis tidak bisa mengeluarkan api dari mulut. Membuat Riselia merasa curiga kenapa Leo bisa tahu mengenai Raja Iblis. Apakah jangan-jangan Leo adalah Raja Iblis ataukah jangan-jangan Riselia adalah reinkarnasi dari Roselia? Iya juga ya, Roselia, Riselia. Terlepas dari itu, berhubung vampir membutuhkan asupan darah, hampir setiap malam mereka pun